Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah menyertai kamu semuanya. Amin. Renungan pagi Senin 25 Januari 2021 dikutip dari Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi hupabotohom matu ho dosaku, jaladang huhukupi salahku nikudo. Topotakku ma akka pangalausiku tu Jehovah, jadi merpamuati do roham di utang ni dosaki. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersyukur kepada Tuhan Sang Juru Selamat yang memberi kesempatan indah mengawali aktivitas pada satu minggu ini. Tentu tidak ada yang serba kebetulan. Semua sudah diatur dan atas seizin Tuhan. Topik kita pagi ini, doa pengampunan dosa. Saudaraku, Daud ditegur oleh Nathan karena dosa perzinahannya dengan Batseba dan aksi pembunuhan terhadap Uria, suami Batseba. Walau semula Daud berusaha menutupi dosa dan kesalahannya, sehingga ia pun mengira tidak ada orang yang tahu tentang hal itu. Daud berpikir bahwa rahasianya itu akan rapi tertutup dengan matinya Uria. Seharusnya Daud tidak perlu menyembunyikan dosanya, sebab tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Kita bisa saja mengelabui pemimpin rohani kita, membohongi suami atau istri, membohongi rekan sepelayanan, dan sebagainya. Tetapi tidak seorang pun dapat membohongi atau membodohi Tuhan. Tidak ada tempat yang sanggup menutupnya, sehingga Tuhan tidak dapat melihat atau menjangkaunya. Tuhan tahu persis kejahatan yang dilakukan Daud, namun ia menunggu kesadaran dan pengakuannya. Entah berapa lama Tuhan mendiamkan keadaan ini. Semakin lama hidup dalam kebohongan dan kemunafikan, semakin mengalami penderitaan batin yang luar biasa. Mazmur 32 ayat 34. Sampai Tuhan membawa Daud kepada penyesalan dan tidak dapat berkilah lagi kecuali datang kepada Tuhan dan menyerah. Setelah Tuhan mengirim Nathan untuk menegur Daud, ia pun menyadari kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya. Ia segera datang kepada Tuhan, mengakui dosanya, dan memohon pengampunan. Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sebelum kita menerima pengampunan dari Tuhan, tentu kita akan selalu mengalami tekanan dan penderitaan batin. Titik balik terjadi setelah Daud datang kepada Tuhan dan menyesali dosa-dosanya.
Lalu Tuhan pun mengampuni dosanya dan memulihkan keadaannya. Hidupnya pun merdeka, bebas, karena bayang-bayang kesalahan yang dilakukannya selama ini sudah terampuni. Demikian halnya kita, supaya datang kepada Tuhan, mengaku segala kesalahan dosa kita, baik sengaja maupun tidak, di hadapan sesama atau di hadapan siapapun. Sesungguhnya itulah yang Tuhan kehendaki, pengakuan yang jujur atas kesalahan dosa yang kita perbuat. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memberi napas kehidupan hingga saat ini. Tuhan tetap memelihara hidup kami, sehingga hingga saat ini kami dalam keadaan sehat walafiat. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami agar kami mengakui segala kesalahan dan dosa kami, sengaja maupun tidak. Sama seperti Daud, sering merasa tidak ada yang mengetahui perbuatan jahat kami, bahkan tidak peduli akan segala perbuatan yang tercela yang kami perbuat, yang pada akhirnya menimbulkan gejolak yang besar dalam batin kami. Kami akan didakwa dan dipojokkan oleh masalah-masalah yang menyempit. Namun atas kesadaran dan pertobatan serta pengakuan akan segala dosa kami, hati dan jiwa kami akan terasa tenang, sebab Tuhan telah mengampuninya. Itulah yang perlu kami petik dan kami aminkan dalam kehidupan kami lewat firman-Mu, agar Tuhan tetap mengasihi kami. Dengar dan sempurnakanlah doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin.